Saya Zaukia Livian Darajat, kelas 12 IPS 2. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai biografi Herman Willem Daendels. Daendels memiliki nama lengkap Herman Willem Daendels, yang lahir di Hattem, Belanda pada 21 Oktober 1762 dan meninggal pada 2 Mei 1818. Pria tersebut berkebangsaan Belanda dan Prancis dan memiliki pasangan yang bernama Alida van Vleerden. Siapa sih Daendels itu? Dia adalah seorang politikus Belanda yang merupakan gubernur jenderal Hindia Belanda yang ke-36. Ia memerintah antara tahun 1808 sampai 1811. Masa itu Belanda sedang dikuasai oleh Perancis. Latar belakang kedatangan Daendels ke Nusantara. Pengambilan kekuasaan VOC oleh pemerintahan kerajaan Belanda bersama dengan revolusi industri pada tahun 1792 sampai 1802 yang melibatkan Austria, Rusia, Inggris, Belanda, dan Spanyol. Pada tahun 1795, Perancis dapat menaklukkan Belanda. Raja Belanda William mengasingkan diri ke Inggris dan menyerahkan seluruh daerah jajahannya untuk sementara waktu kepada Perancis. Belanda jatuh ke tangan Perancis di bawah pimpinan Kaisar Louis Napoleon Bonaparte pada tahun 1806. Hal tersebut menyebabkan pengaruh politik liberal Perancis meluas di Belanda dan terjadilah perubahan peta politik di Belanda yang pengaruhnya sampai ke Indonesia sebagai daerah jajahannya. Napoleon Bonaparte kemudian mengangkat Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan menggantikan Gubernur Jenderal Albertus Wyss. Daendels datang ke Indonesia pada 1 Januari 1806. Ia dikenal sebagai tokoh revolusioner yang mendukung politik liberalisme. Daendels menyadari bahwa kekuatan Perancis dan Belanda yang ada di Jawa tidak akan mampu menghadapi pengaruh kekuatan armada Inggris. Maka ia pun melaksanakan tugasnya dengan segera. Daendels memerintah di Indonesia secara tegas dan melakukan perubahan politik secara radikal. Sistem pemerintahan di Indonesia diubah dari sistem tradisional ke sistem pemerintahan modern. Jalan raya dan benteng-benteng pertahanan dibangun untuk kepentingan militer dan ekonomi Belanda. Pengadilan bagi penduduk pribumi dilaksanakan secara hukum adat, sedangkan untuk bangsa Eropa, Cina, Arab, dan Indochina menurut Undang-Undang Hindia Belanda. Tentara Belanda diisinya dengan orang-orang pribumi yang membangun rumah dan rumah sakit dan tangsi-tangsi militer baru. Masa pemerintahan Daendels di Indonesia. Letak geografis Belanda yang dekat dengan Inggris menyebabkan Napoleon Bonaparte merasa perlu menduduki Belanda. Pada tahun 1806, Prancis yang dipimpin oleh Napoleon membubarkan Republik Bataaf dan membentuk Koninkrijk Holland atau Kerajaan Belanda. Napoleon kemudian mengangkat Louis Napoleon sebagai Raja Belanda. Karena Indonesia berada di bawah ancaman Inggris yang berkuasa di India, Napoleon membutuhkan orang yang kuat dan berpengalaman militer untuk mempertahankan jajahannya di Indonesia. Oleh karena itu, Louis Napoleon mengangkat Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal memerintah di Nusantara pada tahun 1808 sampai 1811. Tugas utama Daendels adalah mempertahankan Jawa agar tidak dikuasai Inggris. Sebagai pemimpin yang ditunjuk oleh pemerintahan Republik Bataaf, Daendels harus memperkuat pertahanan dan juga memperbaiki administrasi pemerintahan serta kehidupan sosial ekonomi di Nusantara khususnya tanah Jawa. Tujuan kedatangan Daendels ke Indonesia. Tujuan kedatangan Herman Willem Daendels ke Indonesia khususnya Pulau Jawa yaitu yang pertama untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Raja Louis Napoleon dari Kerajaan Belanda mengutus Herman Willem Daendels sebagai gubernur di Pulau Jawa. Kedua, pada saat itu Belanda sedang terjadi perang. Untuk itu Herman Willem Daendels diutus untuk mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya untuk membantu biaya perang melawan Inggris. Yang ketiga, untuk memperbaiki kondisi keuangan pemerintahan karena negara kosong. Kebijakan Herman Willem Daendels. Kebijakan pemerintahan Herman Willem Daendels sebagai seorang revolusioner, Daendels sangat mendukung perubahan-perubahan liberal. Ia juga bercita-cita memperbaiki nasib rakyat dengan memajukan pertanian dan perdagangan.
Akan tetapi, dalam melakukan kebijakan-kebijakannya, ia bersifat diktator, sehingga dalam masa pemerintahannya yang singkat, yang diingat rakyat hanyalah kekejamannya. Pembaruan-pembaruan yang dilakukan Daendels dalam 3 tahun jabatannya di Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, ada di bidang birokrasi pemerintahan, yaitu yang pertama, Dewan Hindia Belanda sebagai Dewan Legislatif pendamping Gubernur Jenderal dibubarkan dan diganti dengan Dewan Penasihat. Salah seorang penasihatnya adalah yang cakap adalah Mr. Muntinghe. Yang kedua, Pulau Jawa dibagi menjadi 9 prefektur dan 31 kabupaten. Setiap prefektur dikepalai oleh seorang residen yang langsung di bawah pemerintahannya wali negara. Setiap presiden membawahi beberapa bupati. Ya, yang pertama adalah bidang birokrasi pemerintahan. Pertama, Dewan Hindia Belanda sebagai Dewan Legislatif pendamping Gubernur Jenderal dibubarkan dan diganti dengan Dewan Penasihat. Salah seorang penasihatnya yang cakap adalah Mr. Muntinghe. Yang kedua, Pulau Jawa dibagi menjadi 6 prefektur dan 31 kabupaten. Setiap prefektur dikepalai oleh seorang residen yang langsung di bawah pemerintahan wali negara. Setiap presiden membawahi beberapa bupati. Yang ketiga, para bupati dijadikan sebagai pegawai pemerintah Belanda dan diberi pangkat sesuai dengan ketentuan kepegawaian pemerintah Belanda. Mereka mendapat penghasilan dari tanah dan tenaga sesuai dengan hukum adat. Kedua, itu ada bidang hukum dan peradilan. Yang pertama, dalam hukum Daendels membagi 3 jenis pengadilan, yaitu yang pertama untuk pengadilan untuk orang Eropa, yang kedua untuk pengadilan untuk orang pribumi, dan yang ketiga untuk pengadilan untuk orang timur asing. Yang kedua, pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu termasuk bangsa Eropa. Akan tetapi, Daendels sendiri malah melakukan korupsi besar-besaran dalam penjualan tanah kepada pihak swasta. Yang ketiga itu ada bidang militer dan pertahanan. Pertama, membangun jalan raya Anyer sampai Panarukan, baik sebagai lalu lintas pertahanan maupun perekonomian. Yang kedua, menambah jumlah angkatan perang dari 3.000 orang menjadi 20.000 orang. Yang ketiga, membangun pabrik senjata di Gresik dan Semarang. Hal itu dilakukan karena ia tidak dapat mengharapkan lagi bantuan dari Eropa karena blokade Inggris di lautan. Yang keempat, membangun pangkalan angkatan di ujung Kulon dan Surabaya. Nah, ini adalah peta perjalanan jalan yang dibuat dari Anyer sampai Panarukan yang dilakukan oleh Herman Willem Daendels. Selanjutnya ada bidang ekonomi dan keuangan. Yang pertama, membentuk Dewan Pengawas Keuangan Negara atau Algemene Rekenkair dan dilakukan pemberantasan korupsi dengan keras. Yang kedua, mengeluarkan uang kertas. Ketiga, memperbaiki gaji pegawai. Keempat, itu pajak in natur dan sistem penyerahan wajib yang ditetapkan pada zaman VOC tetap dilanjutkannya, bahkan ditingkatkan. Yang kelima, mengadakan monopoli perdagangan beras. Dan yang keenam, mengadakan Prenjersstelsel, yaitu kewajiban bagi rakyat Priangan dan sekitarnya untuk menanam tanaman ekspor, yaitu kopi. Selanjutnya ada bidang sosial. Pertama, menghapus upacara penghormatan kepada residen, dunan atau sultan. Yang kedua, perbudakan dibiarkan berkembang. Yang ketiga, rakyat dipaksa melakukan kerja rodi untuk membangun jalan raya Anyer sampai Panarukan. Dan yang keempat, membuat jaringan pos distrik dengan menggunakan kuda pos. Akhir kekuasaan Daendels. Pada tahun 1811, Louis Napoleon sebagai Raja Belanda akhirnya menarik kembali Daendels dengan pertimbangan Daendels sudah berbuat optimal di Indonesia. Penarikan Daendels ke Belanda disertai dengan pengangkatannya sebagai panglima perang yang kemudian dikirim ke medan perang di Rusia. Pengganti Daendels adalah Jan Willem Jensen. Namun Jensen tidak dapat berhasil mempertahankan wilayah-wilayah yang dikuasai Belanda, sehingga Inggris dapat merebut dan menguasai wilayah tersebut. Alasan jatuhnya pemerintahan Daendels. Yang pertama, kekejaman dan kesewenang-wenangan Daendels menimbulkan kebencian di kalangan masyarakat pribumi maupun orang-orang Eropa. Yang kedua, sikapnya yang otoriter terhadap raja-raja Banten, Yogyakarta, dan Cirebon menimbulkan pertentangan dan perlawanan. Yang ketiga,
penyelewengan dalam penjualan tanah kepada pihak swasta dan memanipulasi penjualan Istana Bogor. Yang keempat, itu keburukan dalam sistem administrasi pemerintahan. Kesimpulannya, Herman Willem Daendels diutus untuk datang ke Indonesia, khususnya Pulau Jawa, oleh Raja Louis Napoleon, yaitu Raja Kerajaan Belanda, atas izin dari Louis Bonaparte dengan tujuan untuk mempertahankan kedudukan Belanda di Indonesia dan untuk mempertahankan Pulau Jawa agar tidak jatuh ke tangan Inggris. Dalam menjalankan tugasnya, Daendels melakukan kebijakan-kebijakan dalam bidang pemerintahan, hukum, pengadilan, dan pertahanan sosial. Ya, untuk itu terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.